Oke. Oke, gimana nih? Gimana? Coba kenalan dulu deh. Kan Anda kan telah menikah ya, saudara. Iya, mungkin pemirsa yang lain belum kenal Anda ya. Oke. eh Nama aku Anda Fendi. Eh Biasa dipanggil Andre. Darul tuh biasa juga manggil Andre. Hmm. Bro, sekarang lagi Poltek di Ya, Poli Batam, di hmm. Teknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis semester 6. Manajemen bisnis. Eh Manajemen 6 sama kuliah satu lagi di kampus KRI Anak Bangsa namanya. Alhamdulillah double degree, kuliahnya bersamaan dan lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau yang Ini di satu lagi kerja ya. di jurusan public speaking dan hipnoterapi. Hmm. Tuh, insya Allah lancar lah. Begitu saudara. Iya, ini yang double degree Oh aku iya, baru tahu lah ini. iya, tinggal di Batam. Tinggal di Batam, eh Kepulauan Riau. Karena kan ente kan sekarang lagi di Malang kan. Nah, Iya. orang-orang Malang perlu Batam nih bos. Saya ngomong Ini yang gitu. double degree cerita gimana sih ini? Kok bisa gitu? Iya, jadi sebenarnya dari tahun kemarin, nah dari tahun kemarin aku tuh dari dulu memang nggak ada niat mau kuliah dua tempat gitu kan. Ini ya mungkin ya salah satunya takdir lah ya, Hmm. rencana Allah. Ditawarkan awalnya role, jadi ditawarkan tiga kali. Yang ketiga aku baru ACC. Jadi yang pertama kedua tuh belum kebuka lah pikiran gitu kan. Karena menurut aku kayaknya dulu mindsetnya tuh apa sih, nggak penting nih kayak kuliah itu. Dulu mikirnya gitu, tapi pas udah dijelasin detail, kita kan perlu tahu kan, tadabbur, mencari tahu Ya. lebih dalam gitu kan. Jadi jelasin detail, di situ aku baru kebuka wawasannya, oh ternyata nggak kayak yang dipikirin gitu, ternyata lebih wow dari yang apa yang kita kira. Nah, disitulah akhirnya aku masuk kuliah di situ, dengan waktu yang waktu itu betul-betul gimana ya bilangnya, bentroknya itu bisa dibilang betul bam-bam gitu, bentroknya itu saling berkesinambungan gitu. Aku Ya. waktu itu tahun kebetulan kerja, itu pertama kali kerja di office dari pagi sampai sore. Habis itu aku kuliah di Poltek malam. Aku ngurusin bisnis brojol juga. Aku waktu itu juga bimbel dua tempat. Bimbel bahasa Inggris kursus sama bimbel AutoCAD. Namanya AutoCAD gitu. Kursus kan dua tempat. Kuliah lagi di tempat ini. Jadi dalam satu minggu tuh agenda wajib itu yang nggak boleh tinggal 5 kegiatan, dan 5 ini terangkum dalam satu hari. Nah, Hmm. bayangin dalam sehari itu kuliah bisa dua, bimbelnya dua, kerja juga. Itu gimana kalau ngelola ya kan? Aduh, tapi itulah. Alhamdulillah nggak ada yang dikurangin, semuanya tetap berjalan. Kursus kursus selesai dua-duanya. Terus kuliah juga waktu itu kebetulan kami semester 5 tuh masih Senin sampai Kamis. Jadi kami kuliah di hari Senin tuh di hari Senin sampai Kamis tuh itu Poltek. Aku kan kuliah malam, Bro. Ya. Jadi kalau kuliah umumnya kan rata-rata pagi sampai sore. Cuman kalau yang kami di Poltek, aku kuliah malam. Jadi aku paginya itu bisa kerja. Nah, ibaratkan gitulah waktu itu ya. Nah, kerja terus bimbel, alhamdulillah lancar juga. Seiring berjalan waktu, dalam waktu beberapa 6 bulanan kalau nggak salah, akhirnya aku selesai khusus. Terus yang di kerjaan juga, aku akhirnya 3 bulan kerja di situ resign. Aku ngajuin resign keluar. Padahal itu kerjaannya udah enak kali gitu kalau Itu dibilang kan. kerjanya apa ya? Administrasi audit. Jadi aku tuh Oh. bawah pimpinan langsung. Hmm. Bayangin anakku masih muda, pengalaman kerja dalam, tapi pas ditempatin langsung dapat posisi elit lah istilah. Administrasi audit bos, audit keuangan perusahaan, Wah. data aku tahu gitu. Rumah sakit lagi. Hmm. Rumah sakit sih enggak sih, klinik lah istilah. Tapi Ya, dia ya. banyak cabang, gimana ya? Megang klinik, terus ini di office-nya gitu. Nah gitu. Padahal udah mau desain kontrak waktu itu. Cuman aku ngajuin resign karena aku rasa bukan di situ passion aku gitu. Hmm.
waktu itu masih bentrok. Jadi fokus di bisnis dan kuliah. Nah, lancar dalam waktu setahun. Nah, sekarang udah apa namanya, kayak udah ya udah jalan aja gitu. Ya, ya. Begitu, saudara. Oke. Nah, ini kan sebenarnya yang bisnis yang pengen dituju ini kan bisnis brojol nih. Nah, itu gimana sih awal mulainya? Mungkin bisa ceritain lebih backgroundnya. Brojol itu apa sih? Terus awal terinspirasi mau buat produk itu gimana? Tahun 2019 itu pertama kali brojol apa ya, muncul lah itu ide gagasannya itu berawal dari, aku masih ingat waktu itu baring-baring kan, baring-baring. Pas aku ngelihat pomade yang aku pakai, aku kan pemakai minyak rambut juga. Aku ngeliat pomade aku yang water base itu udah habis. Nah, sedangkan waktu itu uang aku lagi kosong. Harga pomade itu 110.000. Aku masih ingat. Dan pomade itu masih aku pegang tempatnya sampai sekarang. Udah 3 tahun aku simpan rapi-rapi sengaja untuk jadi kenang-kenangan. Oh, dari sini loh berawalnya gitu. Aku ngeliat pomade itu yang aku pakai waktu itu, yang buat kenapa ide itu muncul, aku pegang nih pomade-nya. Uang udah habis. Terus aku lihat pomade harga segini ini apa sih keunggulannya. Jadi aku lucunya waktu itu aku beli tanpa tahu apa sih benefit yang aku dapat. Yang penting pomade aku taunya itu aku beli di barbershop, harga segitu udah bagus, aku taunya gitu. Pas aku detailnya itu pas udah habis produk itu baru aku lihat detail. Cuman ada logo, di situ nggak ada ingredients, nggak ada uh, apa ya, nggak ada ingredients, nggak ada izin resminya, logo license itu nggak ada semua. Pokoknya just cuman logo. Nah, di situ aku langsung kepikiran. Nah, muncul ide itu dari situ. Jadi, kalau bisa dibilang, ide bisnis itu memang kadang munculnya dari apa yang kita pakai. Kebutuhan dasar yang kita pakai itu kadang munculnya dari situ. Nah, aku tuh terinspirasi dari situ. Uh, Sebenarnya bisa ditunjukin barangnya, cuman ada di atas jauh, ngambilnya jauh. Ini aku kan lagi di rumah kan, jadi ngambil jauh, makan waktu lah. Dari situ munculnya, singkat kurang lebih 3 bulanan setelah itu aku riset development, cari tahu gimana caranya supaya bisa buat pomade sendiri yang tujuannya waktu itu bukan untuk dijual tapi untuk dipakai. Tujuan awalnya itu untuk dipakai. 3 bulanan kurang lebih. Setelah 3 bulan itu memberanikan diri, aku langsung beli bahan baku. Nah, habis itu coba untuk produksi. Sabar ya, nggak apa-apa, nanti lewatin. Oh, siap. Jadi coba untuk produksi waktu itu, trying errornya itu 7-8 kali, masih ingat aku. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, 3 gagal, 4 gagal, sampai ke 7 kali. Itu hampir ketemu kali, tapi belum berhasil. Tapi yang ketujuh itu, aku langsung kayak ini udah momennya nih kan, udah jadilah nih. Jadi yang buat gagalnya itu misalnya nih, dikombin kan semua teksturnya, bahan bakunya. Itu teksturnya itu nggak kayak pomade. Ada yang terlalu lembek, ada yang keras kayak batu, ada yang dia tuh bahan baku yang muncul di beberapa titik gitu kan, nggak teraduk rata istilah. Nah, yang ketujuh ini alhamdulillah jadi gitu. Nah, bayangin aku udah keluar modal expand waktu itu, kita sebut angka lah ya. Di tahun 2019 itu aku udah expand sekitar 1,5 juta. Niatnya untuk buat sendiri, untuk Ya. pakai sendiri. Uh-uh. Nah, di trying error itu udah ngehabisin uang kalau di total hampir 1 jutaan. 1 jutaan ya 1 juta buat gitu. kebuang saja untuk Ya. percobaan tuh, kebuang gitu. Nah, yang sisa beberapa bahan baku ini, pokoknya sisa beberapa bahan baku tuh, itulah berhasil aku buat dan betul-betul untuk pemakaian sendiri akhirnya. Karena cuma jadi 17. Nah, 17 ini kan lucu kan? Aku pakai, jadinya cuma 17 di modal segitu. Yang lucunya, sisa ini mau dikemanain? Ya. Ada 16 lagi. Nah, itulah, coba jual gitu Pak kan. jual ya. Ada
iseng-iseng nge-hiring waktu itu, cuman ngajak teman syuhada waktu itu, aku masih ingat. Mhm. Bantu promosiin lah buat video kan, video makernya. Ya. Uh, uh, ya dari situ berawalnya. Di launching lah tanggal 14 Februari 2020. Jadi dari tahun 2019 ke 2020 kurang lebih makan waktu 6 bulanan untuk riset dan development. Akhirnya di tanggal 14 Februari itu produknya resmi di launchingkan gitu. Risetnya Tapi itu 6 bulan ya? setelah 6 bulan. riset 3 bulanan. Percobaan bahan baku datang, dibuat produksi apa segala macam itu pakai sekitar 6 bulanan gitu. Dan itu aku nggak langsung jual. Jadi setelah 1 bulanan kalau nggak salah aku pakai 1 bulanan aja sih waktu itu. Sebenarnya itu terlalu cepat untuk yang namanya produk kosmetik kan. Tapi Ya, karena kita masih muda gitu kan, aku masih ya, minim benar. pengetahuan. Aku beranikan diri aja waktu itu launching. Setelah 1 bulan pakai, nah boom gitu. Kebetulan meledak pula waktu itu kan. Ya. Langsung meledak. Ente mungkin ngeliat tuh kan videonya. Iya, Itu iya. siapa ya? Oh enggak. Kalau yang pertama tuh masih Syuhada. Itu aneh masih ingat tuh. Teman sendiri kan yang buatin. Itu meledaknya tapi belum boom. Masih kayak ya orang tahu lah sekedar gitu aja gitu. Yang meledak kedua, yang meledak beneran itu yang pas di produksi kedua. Itu yang Ya. pas Adit turun tangan yang aneh buat video kayak kelahi-kelahi, masih ingat? Ya, yang berita-beritaan itu ya. Ya, itu baru betulan meledak. Karena sampai 28.000 orang view ya. Nah, gitu. Nah, itulah singkat ceritanya. Iya, iya, iya. Ya mungkin ini kan eh, kalau misalnya tantangan yang dihadapi ketika membangun bisnis itu gimana nih? Yang jelas kalau misalnya kita punya usaha itu apa ya? Jenuh. Jenuh itu paling menghantui orang-orang yang pemula. Jenuh, bosan, terus kadang nggak ada yang order, pembelian nggak ada, barang ready tapi barang nggak keluar gitu. Itu Ya, tantangan paling. Nah, sejauh ini yang aku hadapin itu sih. Terus yang paling besar lagi itu mental. Jadi tantangan paling utama yang dihadapi setiap pengusaha itu ya, yang aku rasain dan yang aku tahu dari cerita-cerita yang ada tuh memang di tahun-tahun awal itu mental. Jadi mental tuh betul-betul dibentuk kali, dihajar habis-habisan. Gimana kita tuh pokoknya digojol, digembleng gitulah. Di tahun-tahun awal tuh mental. Nah, itu kok ada mental tuh segala macam ente tau lah. Apa namanya mental tuh segala macam udah tau lah. Dari orang caci maki, terus apa lagi ya? Ejaan, cemoohan. Nah, itu udah makanan sehari-hari itu. Nah, itulah pokoknya kalau tantangan. oke, oke. Makasih nih. Mungkin berikutnya kayak tadi kan udah disebutin kayak latar belakangnya, terus juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Kira-kira dari Bang Andre ini ada nggak nih kayak saran untuk mungkin pengusaha-pengusaha lain yang ingin memulai usaha yang seperti itu kira-kira gimana nih? Uh, buat yang mau merintis usaha, buat teman-teman yang nantinya bakalan terjun ambil andil di sisi ekonomi kreatif, entrepreneur, yang paling utama itu bagi anak muda tuh berani take the risk, karena bisnis itu high risk high return, resikonya tinggi dan tantangannya besar. Jadi yang paling utama bisa dilewatin itu pertama kali, paling utama yang kalian harus bisa lakuin adalah kalian harus berani ambil resiko. Itu paling utama. Kalau nggak berani ambil resiko, mau sampai kapanpun mimpi itu nggak bakalan kebangun. Berawal dari resiko dulu, karena resikonya ini itu yang buat kita tuh lulus ujian tahap awal. Kalau belum lulus ujian tahap awal ya nggak bisa naik. Resikonya dulu udah ambil. Resiko nanti kalau udah ambil resikonya, ya resiko tuh ya kayak tadi, tantangannya itu bakalan dihadapi gitu di tahun-tahun awal. Kalau misalnya udah selesai risiko itu udah dihadapi, nah nanti udah mulai lagi ujian-ujian selanjutnya bakal datang. Nah, tahun-tahun awal nikmati aja. Nikmati itu sebagai proses, karena kita
kalau masih muda nih panjang, men. Kita nggak mikirin keluarga. Kita maksud aku belum punya keluarga kan. Kalau yang belum keluarga masih belum mikirin istri, belum mikirin susu anak, belum mikirin apa namanya jalan-jalan bareng keluarga. Enggak, susu anak tuh belum dibeli. Jadi kita kalau punya uang tuh masih enak gitu di jor-joran gitu untuk keluarin ke expand bisnis. Jadi itu masih belum berat untuk kita lalui. Makanya mulailah kalau bisa usaha itu dirintis dari waktu muda. Agar ketika kita nanti udah berkeluarga, paling tidak kita nggak ngasih beban berat lagi ke keluarga kita. Itu salah satu yang buat aku termotivasi kenapa aku tetap kekeh dan insya Allah istiqomah. Bismillah, semoga doain ya Allah. Amin, amin. Sampai depannya semoga tetap istiqomah, konsisten, nggak bakalan mundur. Fokus ke satu bisnis. Karena sebelumnya mungkin nanti tahu juga, Ane sempat ngebangun juga Unsteen kan. Ane sempat bercabang lah gitu, nggak konsisten. Udah baru jalan brojul, Ane buat lagi usaha baru Unsteen. Akhirnya nggak tercover, keteteran. Nah disitulah Ane dapat kunci ternyata salah satu mentor kita tuh Pak Helmi Yahya ya kalau saya udah sampaikan, kalau mau sukses, kalau mau besar, fokuslah ke satu bidang, satu target usaha aja. Karena kalau misalnya kita bercabang itu nggak fokus. Jadi kalau misalnya kita udah fokus ke satu titik, ketika titik itu udah betul-betul besar nanti, yang lain-lain itu nanti bakalan ngikutin, bakalan membersamai titik yang tadi. Makanya orang-orang yang besar sekarang ini mereka fokus ke satu titik aja. Itu yang membuat mereka besar dan akhirnya yang lain-lain itu bisa muncul bersamaan dengan yang kita udah bangun itu. Gitu, saudara. Oke, menarik sekali ya sepertinya dan sangat memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin itu aja cukup ya Andre. Makasih banget ya udah mau menyertai di dalam mungkin sesi diskusi ini ya. Mungkin harapannya dari penonton-penonton nanti mungkin bisa mendapatkan insight yang lebih dan bisa bermanfaat. Dan semoga dari bisnis-bisnisnya Bang Andre ini bisa jadi lebih sukses lagi ya Bang. Oke, makasih. Mungkin nanti IG-nya bisa dimasukin ya di YouTube nanti ya. Masukin lah IG saya, saudara. Oke, siap-siap. Terus sama udah boleh lah. Ya, mungkin nanti juga ada yang mau beli dari produknya juga lumayan sekali ya. Ya, itu insya Allah nanti kalau sekarang target market Ane itu karena masih pomade, jadi masih cowok. Oke. Kalau dalam beberapa waktu ke depan nanti ada formula baru, produk baru yang dia ini bisa dipakai unisex, bisa dipakai cewek, bisa cowok. Iya. Ada. Iya. Oke, siap. Oke, mungkin itu cukup aja dari sesinya ini. Mungkin apa ya? Oke, mungkin nanti bisa apa ya? Bisa kalau misal dari teman-teman yang ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung ke IG-nya aja ya Bang, nanti bisa di drop ya. Boleh. Oke, siap.